Alifani. Alais, besok saya ngaji Ais Yasin. Abdillah. Karena Pak ngaji Yasin. Vicky Herdiansyah. Firdi Didi Pratama. Mam. Pinter jam awal. Lila Restiani. Umairah Zainul Kaza. Imam Baihaqi. Imas Ajeng. Dan Aditya Saputra. Fadli Hakim. Maulana Mahadilo. Rehan Ahmad Saputra. Rehan Siti Amanah. Surya Pranata. Syifa Rupiah. Ulfa Wafiqah. Uswatun Hasanah. Rita Irnandasari. Wildan Akram. Bulan Duyanti. Firza Tri Anggara. Baik, sebelum kita belajar, kita pemanasan terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Yang pakai kacamata depan. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Letakkan tangannya. Berdiri. Kita mengikuti gerakan yang berputar. Yang jam baru di depan. Pinggang baru di depan. Ikutin ya gerakannya dan perjalanan kayak gimana diikutin semuanya. Ikat pinggang baru di depan. Ikutin tangannya, ikutin. Rehan. Tangannya sama, semuanya tetap. Perang, guys. Wahai
Tani anu sangat mentekap. Coba Pak Is dibaca. Pengertian makanan halal. Terus Arab jauh. Halal dansa. Kita kan mulai agama misalnya telur beban sayur mayur daging sapi dan lain halal lakukannya makanan yang diperoleh dan diolah dengan cara yang benar-benar agama misalnya sampai disembelih dengan menggunakan Allah haram makanan yang secara dilarang agama daging babi dan cara bangkai ikan dan lain haram mengikannya halal tapi haram karena cara memperolehnya telur hasil mencuri uang korupsi dan ayam hasil menipu. Jadi pengertian makanan halal itu ada 4 macam. Yang pertama halal zatnya. Halal zatnya itu makanan kayak gimana? Makanan yang zatnya itu dibolehkan oleh agama, misal telur, buah-buahan, sayur mayur, daging sapi, daging kambing dan lain-lain itu disebut halal zatnya. Kalau halal hakikatnya, makanan yang diperoleh dan diolah dengan cara yang benar menurut agama. Misal kalian menyembelih ayam itu harus menyebut nama Allah. Kalau kamu menyebut nama Allah itu diharamkan. Terus yang haram zatnya yaitu makanan yang secara zatnya dilarang agama, yaitu seperti makan daging babi, terus daging anjing, darah, bangkai. Selain bangkai ikan dan belalang itu haram dimakan. Haram dimakan. Selain bangkai ikan dan belalang itu haram dimakan. Yang haram hakikatnya yaitu makanan halal, asalnya itu halal tetapi haram karena cara memperolehnya. Seumpamanya nih si Uus mencuri uang temennya, terus dia memberi makanan, jadinya itu haram uangnya. Iya. Anda sering mencuri. Kalau kasih uang surat sama nih, besoknya 5.000, kasih kembali ya. Intinya berapa? Ini sama ya 5.000, tapi masih kasih kembalian 3.000. Nanti kamu bohongin sih. Enggak tahu terus dulu. Oh, nanti Coba kamu dibaca strategi dan untuk masuknya syaitan. pakai kacamata sinar X. Kelihatan nggak? Strategi dan pintu masuk syaitan, nafsu syahwat, pintu paling kelihatan ya? Maju. Itu paling luas. Strategi dan pintu masuk syaitan, nafsu syahwat, pintu Dalam paling ayat luas. ayat itu. Akan membunuh dari keuntungan materi. Terima kasih. Benar bisa serius mati. Salikian, boy salikian. Bapak ini baca semua nih? Iya, tidak. Enggak ada yang lain. Di bagian pesawat itu yang pakai kacamata. Ini pesawat perut, makanan dan pesawat kemaluan nih. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wadah yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya sendiri. Artinya tuh makan tuh jangan berlebihan gitu. Kalau cukup cuma 1 centong ya 1 centong aja. Jangan 1 bakul kalian habisin. Rambangan mati loh. Ya, masih negatif.
Banyak banget ini. Oh jelas. Aku jelas yang marah. Bagian emosi negatif ada marah. Marah itu termasuk pintu masuk setan juga. Ini apa? Dari godaan dan Jadi ya kalau ada yang ngeselin itu tahan amarahnya, jangan sampai. Ini demi makanan nih, maksudnya tuh ya kalau lapar ya usaha kerja dulu, jangan curi, merampok, menipu, korupsi, kolusi, bahkan membunuh demi keuntungan materi. Jir, masking. Cium Kevin dong. jadi ada beberapa strategi dan pintu masuknya setan. Yang pertama ada yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 169, yaitu yang pertama ada nafsu syahwat, ada emosi negatif, dan demi makanan. Jadi 3 itu termasuk pintunya setan. Untuk disimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan? Iya. Iya. Kesimpulan oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Coba Iman simpulkan. Itu ya makanan halal. Selagi ada yang halal, terus makan yang haram. Selagi ada yang lama, apa yang jadi yang baru. Enggak lanjut kedua. Oke.